Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam acara kajian tafsir Al-Qur'an bersama saya Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, kita tidak sendiri, melainkan kita akan ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Wahid Yayang Sunindi. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Wahid? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Alhamdulillah. Pak Wahid, dalam kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 75. Namun seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu ayat dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya, lalu hati kamu menjadi keras sesudah itu hingga seperti batu atau lebih keras lagi. Dan sesungguhnya di antara batu itu ada pula yang darinya mengalir sungai-sungai. Dan sungguh di antaranya ada yang terbelah lalu keluar air darinya. Dan sungguh di antaranya yaitu hati ada yang jatuh luluh karena takut kepada Allah. Dan Allah sama sekali tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik Pak Wahid, karena kita masih melanjutkan pembahasan dari ayat yang sama seperti kesempatan sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah 75. Jadi dalam kesempatan ini saya persilakan Pak Wahid terlebih dahulu untuk menjelaskan berkenaan dengan ayat ini secara lebih lanjut dari pandangan Khalifah kita tercinta Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu yang beliau tulis dari Tafsir Kabir. Silakan Pak Wahid. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk episode hari ini kita akan membahas potongan ayat wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Seperti biasa, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu sebelum beliau menjelaskan sebuah ayat selalu dijelaskan terlebih dahulu berkenaan dengan mufradat yang dipakai dalam ayat tersebut. Nah, di dalam potongan ayat ini terdapat kata atau mufrad yatafajjaru. Yatafajjaru ini adalah fi'il yang berasal dari yatafajjaru tafajjaro. Jadi bentuk tunggalnya dari muzakkar. Kemudian Huzur memberikan sebuah contoh, tafajjarul ma'u. Artinya air yang mengalir deras. Terdapat di dalam kamus Akrob, ya, Akrobul Mawarid. Jadi arti dari yatafajjaru adalah mengalir deras. Selanjutnya, di dalam potongan ayat ini terdapat mufrad al-anharu. Al-anharu ini jamak dari an-nahru. An-nahru artinya adalah jalur air yang melimpah atau disebut dengan sungai, ya. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perumpamaan, ya. Di mana Allah selalu memberikan perumpamaan untuk melimpahkan atau mengaruniakan karunia-Nya yang besar kepada seorang hambanya, ya, selalu menggunakan kata nahrun atau sungai, ya. Mana di dalam Quran surat Al-Qamar ayat ke-55 terdapat
potongan ayat innal muttaqina fil jannati wa nahar. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga-surga dan sungai-sungai. Quran surat Al-Qamar ayat ke-55. Kemudian Huzur lebih lanjut menjelaskan an-nahru juga berarti keluasan. Seperti keluasan air sungai. Nah, itulah yang disebut dengan an-nahar atau an-nahru. Kemudian yashakkoku. Yashakkoku ini adalah fi'il ya, berasal dari kata yatashakkoku. Nah, terdapat huruf ta di dalam fi'il tersebut, tetapi di dalam ayat ini si ta-nya itu dihilangkan atau diidgomkan ya ke dalam shin, ke dalam huruf yang selanjutnya, sehingga ta itu seolah-olah menghilang menjadi yashakkoku yang harusnya yatashakkoku. Artinya adalah terbelah. Jadi kalau diartikan hati-hati yang terbelah atau sebagian hati yang terbelah. Selanjutnya kita langsung kepada penjelasan yang beliau jelaskan ya di dalam ayat ini, di mana Huzur menjelaskan bahwa potongan ayat wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, artinya adalah dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang darinya memancar sungai-sungai. Nah, di sini Allah Ta'ala seolah-olah berfirman kepada mereka ya, ketika kami mengatakan hati mereka lebih keras dari batu, maksudnya adalah bahwa sebagian batu akan pecah karena tekanan air dan dari sela-selanya akan mengalir sungai-sungai. Pemandangan seperti ini sering terlihat di pegunungan, di mana tekanan air dari salju yang mencair di ketinggian menyebabkan bebatuan terbelah dan air mulai mengalir. Namun orang-orang Yahudi memiliki hati yang sangat keras sehingga meskipun aliran firman Allah telah datang, hati mereka tidak memberinya jalan atau tidak membuka luang ya untuk menerima firman Allah Subhanahu wa taala atau nasihat dari setiap utusan yang Allah Ta'ala utus ke kaum Yahudi tersebut. Mereka terus-menerus menolak ayat-ayat Allah, baik secara lahir maupun batin. Nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan perumpamaan hati orang-orang Yahudi itu seperti batu ya, bahkan lebih keras dari batu tersebut. Tapi kalau kita lihat, batu itu walaupun keras masih bisa dipecahkan oleh air gitu kan. Kalau seperti di ungkapan bahasa Sunda itu cikaracak ninggang air gitu kan. Ninggang batu lama-lama jadi legok. Jadi karena keseringan kejatuhan air, batu itu lama-kelamaan akan cekung juga gitu. Nah, ini dijelaskan juga di dalam tafsir ini sebagaimana Hazrat Khalifatul Masih As-Sani menjelaskan. Kita lihat ya di pegunungan bebatuan itu walaupun keras karena ada tekanan dari air sehingga batu itu pecah, sehingga keluarlah air, seolah-olah dari batu itu muncul sungai. Tadi sungai di sini atau nahrun di sini sebut dengan jalur air ya, jalur air yang luas. Nah, yang dimaksud dengan sungai di sini tentunya ya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus ya diberikan kepada kaum Yahudi. Tetapi karena saking kerasnya kaum Yahudi ini tidak memberikan luang sehingga karunia itu bisa masuk ke dalam hati mereka. Seolah-olah tertutuplah hatinya. Selanjutnya Huzur menjelaskan potongan ayat wa inna minha lama yashakkoku fayakhruju minhul ma. Artinya, dan sesungguhnya di antara batu-batu ada yang terbelah lalu keluarlah air darinya. Huzur menjelaskan, artinya bukan sungai besar tetapi air kecil mulai mengalir dari sela-selanya.
Ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang pada awalnya menentang kebenaran, tetapi akhirnya menerimanya dan menunjukkan kebaikan dalam jumlah yang kecil. Sebagian orang mirip dengan batu yang mengeluarkan sungai besar, yang pada awalnya menentang kebenaran, tetapi akhirnya menerimanya dan menjadi sangat terpengaruh. Sehingga kebenaran mulai mengalir dari mereka dengan kuat. Sebagian lagi mirip dengan batu yang mengeluarkan air kecil, air yang sedikit yang akhirnya terpaksa memberi jalan bagi kebenaran, tetapi pengaruhnya tidak begitu kuat. Namun Allah Ta'ala berfirman, kebanyakan orang Yahudi bahkan tidak mencapai tingkat ini. Mereka lebih keras daripada batu, mereka tidak memberi jalan bagi kebenaran ilahi untuk keluar, baik jalan kecil maupun besar. Ya, seperti itu ya yang dijelaskan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani di dalam potongan ayat ini. Jadi batu itu walaupun keras ya akan terpecah oleh dorongan air ya, baik dorongan air yang kecil maupun yang besar gitu. Nah, karena di sini perumpamaan orang Yahudi itu seperti batu ya. Tadi sudah dijelaskan, walaupun batu itu keras akan tetapi akan memberikan akan terpengaruh juga oleh air sehingga batu itu terpecah. Nah, di antara kaum Yahudi pun diharapkannya seperti itu. Baik air itu mengalir dengan deras maupun kecil akan memberikan pengaruh kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi di sini dijelaskan karena saking kerasnya batu itu, hati orang-orang Yahudi itu, tidak ada sedikit jalan pun yang diberikan luang oleh mereka sehingga hidayah itu bisa masuk ke dalam hati mereka. Seperti itu kalau kita lihat ya, Huzur menjelaskan bahwa batu itu walaupun keras, akan tetapi akan kalah juga dengan air, baik air itu yang kecil maupun yang besar. Dan di sebagian golongan orang juga seperti itu. Ada yang terpengaruh oleh hidayah, ya hidayah yang lama-kelamaan terpaksa dia pun harus menerimanya. Kemudian ada sebagian orang juga yang terpengaruh oleh hidayah sehingga membuka luang yang lebar ya, sehingga hidayah itu bisa masuk. Nah, tetapi di antara kaum Yahudi itu tidak seperti itu. Huzur menjelaskan hati kaum Yahudi itu lebih keras seperti batu. Bahkan di potongan ayat sebelumnya, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada itu. Bukan atau lagi, bahkan. Di situ Huzur menegaskan. Seperti itu Pak Iman, berkenaan dengan dua potongan ayat ini yang dijelaskan oleh Huzur kita tercinta. Mungkin ada penjelasan lain dari tafsir yang lain berkenaan dengan potongan ayat ini. Baik Pak Wahid, ya. Saya mendengar penjelasan Pak Wahid ini jadi teringat ya, satu kisah seorang ulama Islam di masa dahulu, yakni Ibnu Hajar. Ya. Bagaimana kalau kita lihat di sejarah-sejarah Islam ya, Ibnu Hajar ini seorang ulama yang dahulunya ya dipandang rendah oleh orang-orang ya, karena keilmuannya yang menurut orang-orang di sekitarnya itu adalah sangat rendah sekali ya pemahaman beliau terhadap keilmuan. Tetapi beliau memperhatikan ya batu yang lama-kelamaan membentuk cekungan ya, karena terus diteteskan di atasnya air ya. Dan dari situ ya beliau pun yakin bahwa seseorang itu akan berubah jadi lebih baik ya kalau dia berupaya untuk merubahnya. Nah, begitupun Ibnu Hajar ya, sehingga kita kenal dalam sejarah bagaimana Hazrat Ibnu Hajar ini kemudian menjadi seorang ulama besar pada masa itu. Ya, dan keilmuannya pun tidak bisa dianggap remeh lagi. Nah, mungkin itu ya filosofinya batu ya yang terus-menerus diteteskan air di atasnya. Tetapi ya kalau kita dengar tadi penjelasannya sesuai juga yang dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, bagaimana orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel pada masa itu sesuai yang dijelaskan oleh ayat ini yaitu asyaddu qaswah ya. Bahkan lebih keras lagi dari batu ya, sehingga air yang menetes di atasnya pun ya tidak akan bisa mempengaruhi ya, orang-orang Yahudi ya, ataupun karunia-karunia hidayah-hidayah yang turun itu ya juga tidak bisa membuat orang-orang Yahudi itu akan berubah jadi lebih baik ya, bahkan bertambah parah keadaannya ya. Mungkin seperti itu Pak Wahid ya. Nah, di sini Pak Wahid dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala,
Saya juga akan membacakan kutipan dari tafsir Kementerian Agama berkenaan dengan ayat ini. Di dalamnya ditulis bahwa ayat-ayat berikut menerangkan respon kaum Yahudi pada masa Nabi Muhammad SAW tentang kisah kakek moyangnya. Kemudian setelah kalian, yakni kaum Yahudi, mendengar kisah dan mengetahui sikap mereka itu, hati kalian menjadi keras sehingga menjadi seperti batu atau bahkan lebih keras dari batu. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa mereka tetap tidak mau beriman walaupun telah mengetahui bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Bahkan mereka justru bertambah ingkar kepada Tuhan. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Sementara dari celah hatimu tidak ada setitik cahaya ketakwaan yang memancar. Di antara batu itu ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Tetapi hatimu tertutup rapat sehingga tidak ada cahaya ilahi yang terserap. Dan ada pula di antara batu itu yang meluncur jatuh karena tunduk dan takut kepada azab Allah Ta'ala. Sedangkan hatimu semakin menunjukkan kesombongan yang tampak dari sikap dan tingkah lakumu. Bila kamu tidak mengubah sikap dan terus dalam keangkuhan, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidaklah lengah atau lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala pasti mengetahui semua yang kamu perbuat karena Dia selalu mengawasimu setiap saat. Nah, ini berkenaan dengan ayat yang sedang kita bahas yang dikutip dari tafsir Kementerian Agama. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Wahid untuk menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan ayat ini. Baik, Pak Iman. Di sini kita akan melanjutkan penjelasan potongan ayat yang selanjutnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Seperti biasa beliau pun menjelaskan mufradat yang dipakai di dalam ayat ini, ya, potongan ayat ini. Terdapat kata yahbitu, ya. Yahbitu ini bentuk mudhari dari kata habato atau isim fa'il, ya, dari fa'il habato. Habato minal khasyati, yaitu menjadi rendah dan tunduk karena ketakutan. Jadi habato di sini merendahkan diri atau menunduk karena ketakutan. Selanjutnya, Huzur pun menjelaskan habatohu yanbutu hab'an minal jabali, menurunkannya dari gunung. Habato baladan kadza dakhalahu, berarti memasukkannya ke kota itu. Habato syuqo, mendatangi pasar. Selanjutnya, habato fulanun mina jabali yahbutu wa yahbitu khubuton nazala, turun dari gunung artinya. Kemudian habatol wadi, turun dari lembah atau turun ke lembah. Habato min maudi'in ila maudi'in akhara, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi arti kata ihbitu artinya ada dua. Ini Huzur menjelaskan. Yang pertama, tinggalkanlah tempat tinggal kalian dan menetaplah di tempat lain. Kemudian yang kedua, keluarlah. Ya, jadi arti dari ihbitu itu adalah tinggalkanlah tempat tinggal kalian lalu pindah ke tempat yang lain. Atau arti yang kedua, keluarlah atau hijrahlah, seperti itu. Kemudian di dalam potongan ayat ini yahbitu min khasyatillah ada dua juga yang beliau jelaskan, dua makna. Sebagian dari hati tersebut karena takut kepada Allah jatuh tunduk sambil memohon ampunan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, karena takut kepada Allah mereka bersikap rendah hati. Selanjutnya mufrad yang kedua yang beliau jelaskan di dalam potongan ayat ini, khasyatun, khasyatan, wa yakhsyahu, khasyyahu, khasyatan. Artinya adalah khaufahu wattaqahu, yakni takut akan sesuatu dan menjauhinya. Jadi khasyah itu adalah takut, ya, takut karena sesuatu. Kemudian di dalam Kholiyat Abil Waqo disebutkan
al khasyatu asyaddu minal khaufi wal khasyatu takunu min azmatil maghsyi wal khaufu yakunu min du'fil khaifi. Artinya khosyah mengandung makna ketakutan yang muncul dari keagungan zat yang ditakuti, sedangkan khauf mengandung makna ketakutan yang berasal dari kelemahan orang yang ditakuti. Jadi khosyah ini adalah ketakutan yang muncul dari keagungan zat yang ditakuti, sementara al-khauf itu adalah mengandung makna ketakutan yang berasal dari kelemahan orang yang takut, karena kelemahan sendiri ya, sehingga takut. Beda. Kemudian lebih lanjut Imam Raghib ya menulis al-khasyatu khaufun yashubuhu ta'zimu. Artinya khasyah adalah ketakutan yang disertai dengan pengagungan terhadap zat yang ditakuti. Lebih lanjut beliau menjelaskan waqsuru ma yakunu dzalika an ilmin bima yukhsha minhu. Dan penggunaan kata khasyah seringkali terjadi ketika penyebab ketakutan juga diketahui. Sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Fatir ya, ayat ke-29. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi secara khusus menyatakan bahwa khasyah hanya ada di hati para hambanya yang berilmu. Sedangkan khauf bisa ada di hati orang-orang yang awam. Itu yang dijelaskan. Kemudian terdapat mufrad bi ghafilin. Bi ghafilin ini berasal dari kata ghafilun. Yang artinya adalah meninggalkan sesuatu dan melupakannya. Sebagaimana beliau pun memberikan arti, memberikan contoh ya. Gofala anhu goflatun. Yang artinya adalah tarokahu wasaha anhu, meninggalkan sesuatu dan melupakannya. Kemudian Abul Baqo mengatakan al-goflatu huwa allahulu anisyai, yaitu merupakan sesuatu. Gufal ini jamak dari gofil, kemudian jamaknya ada juga gufulut. Selanjutnya Huzur menjelaskan bahwa di dalam potongan ayat ini wamallahu bighafilin amma ta'malun, ini ada 4 arti. Huzur memberikan penjelasan. Yang pertama, Allah tidaklah lengah terhadap perbuatan kalian. Yang kedua, Dia tidak akan menutupi perbuatan kalian. Yang ketiga, Allah Ta'ala, Dia tidak akan melupakan perbuatan kalian dan tidak akan membiarkannya tanpa konsekuensi, tanpa ada hukuman. Kemudian yang keempat, Dia tidak akan mengalihkan perhatiannya dari perbuatan kalian. Begitu Pak Iman yang dijelaskan oleh Huzur kita tercinta berkenaan dengan mufradat yang dipakai di dalam potongan ayat wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Karena waktu yang singkat mungkin bisa dilanjutkan dengan episode yang selanjutnya. Silahkan Pak Iman. Iya, jazakumullah Pak Wahid ya. Ini luar biasa ya bagaimana pandangan Huzur kita tercinta ya. Ini baru mufradnya saja dari ayat yang sedang kita bahas ini ya. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa menjelaskan ya tafsirnya lebih detail lagi ya. Lebih mendalam lagi sehingga para pemirsa yang menyaksikan di rumah pun ya bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari ayat yang sedang kita bahas ini. Jazakumullah Pak Wahid, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pembahasan kita untuk sementara ini pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita bisa lebih mendalam lagi menjelaskan berkenaan dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Jazakumullah sanal jaza wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.